Di hamparan cakrawala Nusantara yang megah, sebelum gema takbir membahana dari menara-menara agung, ada sebuah kisah yang berbisik dalam diam. Kisah tentang seorang penanam benih, bukan benih biasa, melainkan benih iman yang ditanam dengan kesabaran, disirami dengan air mata keikhlasan, dan tumbuh dalam senyap, jauh dari riuh tepuk tangan dunia. Jauh di jantung peradaban Islam, di kota ilmu Samarkand, hiduplah seorang ulama besar, cucu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah Syekh Jamaluddin Al-Husain Al-Akbar, yang kelak kita kenal sebagai Syekh Jumadil Kubro. Di tengah lautan ilmu, hatinya merasakan sebuah panggilan, sebuah isyarat dari Yang Maha Kuasa untuk mengembara ke negeri di ujung timur, negeri yang belum tersentuh cahaya Islam secara paripurna. Meninggalkan kenyamanan bukanlah hal mudah. Perjalanan yang beliau tempuh adalah ujian iman itu sendiri. Mengarungi samudra yang ganas, menghadapi badai yang mengancam jiwa, dan berlabuh di negeri-negeri asing. Inilah wujud hijrah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman-Nya, "Dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah, kemudian mereka terburuh atau mati, sungguh Allah akan memberikan kepada mereka rezeki yang baik, surga." Akhirnya, kakinya menjejak tanah harapan, Nusantara. Di tengah peradaban Majapahit yang besar, beliau tidak datang dengan pedang atau paksaan. Beliau datang sebagai seorang hamba Allah, membawa harta paling berharga, akhlak mulia. Beliau tidak merusak yang telah ada, namun menyempurnakan dengan keindahan Islam yang rahmatan lil alamin. Metode dakwahnya adalah teladan. Beliau menjadi tabib bagi yang sakit, penasehat bagi yang bingung, dan sahabat bagi yang terasing. Lisannya basah oleh zikir, dan perbuatannya adalah tafsir hidup dari Al-Quran. Beliau mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik." Rahasia terbesar dari jejaknya bukanlah istana yang ia bangun, melainkan keluarga yang ia bina. Beliau paham, untuk mengubah sebuah peradaban, mulailah dari membangun manusianya. Dari pernikahan beliau dengan putri-putri bangsawan setempat, lahirlah generasi-generasi penerus yang kelak akan menjadi pilar-pilar dakwah di tanah ini. Inilah buah dari kesabaran itu. Dari sulbinya, lahirlah para wali. Dari didiknya, muncullah para penyebar cahaya. Beliau adalah kakek dari Sunan Ampel, dan dari jalur keturunannya, terhubunglah hampir seluruh anggota Wali Songo. Beliau adalah akar yang kokoh, yang menopang pohon dakwah raksasa di Nusantara, meski sang akar tak selalu terlihat oleh mata. Namanya mungkin tidak sepopuler cucu-cucunya. Jejaknya mungkin tersembunyi di antara riwayat para wali yang lebih masyhur. Namun di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap langkah, setiap tetes keringat, dan setiap doa yang beliau panjatkan di kesunyian malam, tercatat sebagai amal jariah yang pahalanya terus mengalir tanpa henti. Kisah Syekh Jumadil Kubro adalah cermin bagi kita hari ini. Di zaman yang serba ingin cepat dan instan, beliau mengajarkan tentang kekuatan proses, kesabaran, dan fokus pada fondasi. Dakwah terhebat terkadang bukanlah di atas mimbar yang megah, tapi dalam kesabaran seorang ayah, kelembutan seorang ibu, dan kejujuran seorang pekerja. Warisan sejati sang mursyid bukanlah gelar atau harta, melainkan warisan keikhlasan. Bekerja dalam sunyi, berharap hanya pada ridho ilahi. Semoga kita dapat meneladani jejak langkahnya, menjadi penanam benih kebaikan dimanapun kita berada, yang buahnya mungkin tidak kita petik di dunia, namun akan kita nikmati kelak di taman surganya. Amin ya Rabbal Alamin.